Baik, salam semuanya. Perkenalkan, nama saya Erwin Saputra. Saya jurusan Teologi di STT Japrai Makassar. Saat ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana langkah-langkah penafsiran menggunakan buku PBIK yang ditulis oleh Bapak Hasan Sutanto. Selamat menyaksikan. Teman-teman, buku PBIK sendiri dia memiliki 2 jilid. Di jilid yang pertama ia menuliskan terjemahan harafiah dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia, namun belum tersusun kata-katanya, sehingga saat kita menafsirkan nanti kita perlu menyusun kata-katanya sehingga sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penulis. Nah, kita juga akan melihat di jilid yang kedua. Jilid yang kedua ia memberikan informasi mengenai kata-kata tersebut, apa terjemahan dari kata tersebut dan Alkitab mana yang menggunakan kata tersebut, sehingga kita mengetahui kata Yunani ini digunakan dalam Alkitab apa saja di dalam Perjanjian Baru. Nah, di sini juga kita mendapatkan grammatical atau tabel. Ini memberikan petunjuk di buku ini nanti apakah kata itu merupakan kata kerja atau sifat, feminim atau sebagainya, sehingga kita akan memudah memahami apa tujuan dari Alkitab tersebut dan kita mudah menyusun kata-kata dalam Alkitab ini. Sebelum kita melakukan penafsiran, kita perlu melakukan beberapa langkah. Yang pertama, kita harus berdoa. Kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita dalam memahami setiap hal yang ingin Ia sampaikan kepada umatnya. Dan juga kita memerlukan Alkitab dan juga buku PBIK tersebut, sehingga saat kita menafsirkan akan memudahkan pekerjaan kita. Saya akan memberikan satu contoh bagaimana kita menafsirkan dalam Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Di sini dijelaskan dalam PB terjemahan 2, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Nah, teman-teman, di PBIK sendiri ia diterjemahkan dengan kata Titus 2 ayat yang pertama, dia dibilang engkau tetapi harus mengatakan hal-hal yang bersesuaian yang benar dengan doktrin. Nah, akan ada perbedaan dengan di TB2 yang sebelumnya. Nah, disinilah fungsi penafsiran, maka kita akan menemukan makna kata tersebut yang paling dekat. Nah, teman-teman, di ayat yang kedua tadi kita menemukan kata harus mengatakan. Dalam bahasa aslinya yaitu lalei, yang diterjemahkan harus mengatakan. Dan kita lihat juga kode di sini yaitu ada L7 dan V2SPAM. Nah, kode-kode ini nanti akan kita lihat pada jilid yang kedua dan juga kertas yang tadi, supaya kita bisa menemukan makna. Nah, teman-teman, di jilid yang kedua kita mencari huruf L tadi yang pertama, yaitu ada L7. Ini masih K. Nah, ini dia teman-teman, L7 Laleo. Dia digunakan sebanyak 296 kali di dalam Perjanjian Baru, yang diterjemahkan bersuara, mengucapkan, dan berkata. Nah, teman-teman, tadi itu tetapi engkau harus mengatakan, berarti akar katanya itu berkata. Nah, kode yang selanjutnya adalah V2SPAM, yaitu menunjukkan verb yang berarti merupakan kata kerja, second person menunjukkan orang kedua, dan S singular menunjukkan tunggal, dan person menunjukkan kata kerja aktif yang digunakan saat ini dan berulang-ulang kali, dan adjektif yang berarti aktif, dan imperatif yang merujuk kepada kalimat yang digunakan memberikan perintah atau instruksi kepada orang lain. Nah, teman-teman, mungkin sekian video yang dapat saya buat. Semoga video ini dapat membantu kita dalam menafsirkan Alkitab menggunakan buku PBIK yang ditulis oleh Bapak Hasan Sutanto. Dan kesimpulannya untuk kita bahwa saat kita memahami
step by step penggunaan buku Pak Hasan Susanto, maka itu akan membantu kita dan mempermudah kita dalam menafsirkan Alkitab menggunakan buku PBIK. Dan pada jilid yang pertama dia menjelaskan kata harafiahnya, dan di jilid kedua kata per kata, dan di lembar yang satunya ia menjelaskan bagaimana jenis kata tersebut, apakah present aktif atau lain sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.